Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ini adalah pertemuan yang keempat dalam kajian pengantar ilmu qiraat. 3 pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang fase perkembangan pertumbuhan qiraat dari awal sampai akhir, yang itu ada 16 fase. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan sedikit berbicara tentang definisi qiraat. Kita akan berkenalan tentang apa itu qiraat, sehingga pada kajian yang selanjutnya kita akan lebih pas dalam pemahaman. Saudara sekalian, berbicara tentang qiraat ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama terkait dengan Al-Quran. Nah, sebelumnya kita akan menyampaikan pendapat atau ta'rif dari para ulama tentang qiraat, yang diantaranya Imam Az-Zarkashi mengatakan al-qiraat ikhtilafu alfadhil wahyi al-madhkur fil huruf wa kaifiyatiha min takhfifin wa tasydidin wa ghairiha. Ini definisi yang diberikan oleh Imam Az-Zarkashi, bahwa qiraat itu adalah perbedaan dalam mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran yang berada pada hurufnya, huruf-huruf Al-Quran, dan bagaimana cara membunyikannya. Misalnya ada yang takhfif, ada yang tasydid, dan seterusnya. Ada perbedaan bagaimana mengucapkan, bagaimana melafadzkan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran. Ini definisi yang diberikan oleh Imam Az-Zarkashi. Dari definisi ini kita bisa menangkap bahwa menurut Imam Az-Zarkashi, qiraat itu berbicara tentang bacaan-bacaan yang berbeda, bacaan yang berbeda saja. Sementara bacaan yang sama menurut Imam Az-Zarkashi dari ta'rif ini tidak dibicarakan, tidak dibahas dalam masalah qiraat. Sementara ulama yang lain itu kita temukan bahwa qiraat itu tidak hanya berbicara tentang bacaan-bacaan yang berbeda, tapi juga bacaan-bacaan yang sama. Seperti kita nanti kalau kajian lanjut dalam ilmu qiraat, ta'rifnya ilmu qiraat, itu nanti akan kita temukan bahwa lingkup kajian dalam qiraat itu di samping hal-hal yang berbeda dari para ulama, juga hal-hal yang sama di antara mereka. Sementara Imam Ibnul Jazari itu mendefinisikan tentang qiraat ilmun bi kaifiyati ada'i kalimatil Qur'an wa ikhtilafiha ma'zuwan linaqilihi. Ilmu tentang cara-cara membaca kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Satu itu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, ikhtilafnya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam bacaan Al-Quran, yang itu disandarkan kepada imam yang menukil bacaan tersebut. Ini Ibnul Jazari.
ilmu tentang bagaimana membaca lafaz-lafaz Al-Quran, ilmu tentang perbedaan-perbedaan yang ada dalam Al-Quran, yang itu disandarkan kepada para imam yang menukilnya. Sementara Ad-Dimyati Al-Banna mengatakan ilmun yu'lamu minhu ittifaqun naqilina li kitabillahi ta'ala wa ikhtilafuhum fil hadfi wal itsbati wat tahriki wat taskini wal fasli wal wasl wa ghairi dzalika min hay'atin nutqi wal ibdal wa ghairihi min haitsus sama. Ad-Dimyati mengatakan definisi qiraat itu adalah ilmu yang dipakai untuk mengetahui hal-hal yang sama antara para ulama yang menukil Al-Quran dan hal-hal yang beda di antara mereka, baik itu yang terkait dengan al-hadz wal itsbat. Ada yang tidak membaca, ada yang membaca. Misalnya ada wasari'u ila maghfirah, ada yang pakai itsbatul wawi, ada yang baca sari'u ila maghfiratin min rabbikum bihadzfil wawi. At-tahrik wa taskin, ada yang baca dengan harokat, ada yang baca dengan sukun. Al-fasl wal wasl, ada yang membaca wasal, ada yang fasal, dan seterusnya, semuanya yang berkait dengan bagaimana mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Tentang ibdal misalnya, di mana hamzah yang jatuh setelah al, maka ada yang baca dengan sukun, misalnya bil akhirah, ada yang baca dengan saktah bil akhirah, ada yang baca dengan nakal bil akhirah, dan seterusnya. Semuanya itu berdasarkan pada sama, pada riwayat dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa definisi ini, dari Az-Zarkashi, dari Al-Jazari, dari Ad-Dimyati, kita bisa simpulkan bahwa qiraat itu adalah an-nutqu bi alfazil Qur'an kama nataqahan Nabi sallallahu alaihi wasallam au kama nutiqat amamahu sallallahu alaihi wasallam fa aqarraha, sawa'un kana nutqu bil lafzi al-manqul 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan aw taqriran wahidan am muta'addidan. Jadi dari beberapa definisi di atas bisa dikatakan bahwa qiraah itu adalah bagaimana cara kita membunyikan, bagaimana cara kita membaca Al-Quran sebagaimana itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah memberikan contoh, atau seperti ada orang membaca di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi ada dua kemungkinan tentang asal qiraat ini, adalah Rasulullah mengajarkan atau ada orang membaca di hadapan Rasulullah dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Ini secara garis besar dari tarif di atas. Saya ulang lagi bahwa qiraat itu adalah bagaimana membaca Al-Quran seperti Rasulullah ajarkan, atau membaca Al-Quran sebagaimana dibaca oleh sahabat di hadapan Rasulullah dan oleh Rasulullah itu dibenarkan. Sehingga dari sini
kita bisa tahu bahwa bacaan Al-Quran yang namanya nanti qiraat itu bisa sumbernya sama dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membaca kemudian diikuti, atau orang membaca di hadapan Rasulullah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya, menyetujuinya. Nah, itu. Sehingga dari sini juga selanjutnya bacaan Al-Quran itu bisa saja sama, artinya tidak ada perbedaan. Dari Rasulullah hanya mengajarkan satu saja, satu cara baca saja, itu bisa. Yang itu nanti dikatakan itu hal-hal yang muttafaq alaih bainal qurra, disepakati oleh para ahli, para imam qiraat. Tapi juga bisa saja bahwa di sana ada riwayat yang memberikan informasi bahwa membacanya lafaz tersebut itu tidak hanya dengan satu cara baca, yang itu kemudian dikenal dalam kajian qiraat selanjutnya, hal-hal yang dibaca dengan tidak hanya dengan satu cara, atau istilahnya al-mukhtalaf fih bainal qurra, yang berbeda di antara para imam qiraat dalam membacanya. Ini sekilas. Selanjutnya macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat berdasarkan terpenuhi dan tidaknya syarat-syarat qiraat. Jadi nanti ada syarat-syarat suatu qiraat itu diterima atau tidak. Lah, berdasarkan pada keterpenuhinya syarat atau tidak, di mana itu syaratnya sebuah qiraat itu sanadnya harus sahih, kemudian cocok dengan bahasa Arab, dan yang ketiga ada rujukannya dengan Rasm Utsmani. Dilihat dari ini, maka secara garis besar qiraat itu terbagi menjadi dua, qiraah yang mutawatirah dan yang kedua qiraah yang sahihah. Qiraah yang mutawatirah, Ibnul Jazari mengatakan kullu qiraatin wafaqat al-arabiyyata mutlaqan wa wafaqat ahad al-masahif al-utsmaniyyati walau takdiran wa tawatara naqluha hadhihi al-qiraatu al-mutawatiratu al-maqtu'u biha. Imam Al-Jazari mengatakan semua bacaan, semua qiraat yang itu cocok dengan bahasa Arab, cocok bisa masuk pada salah satu mushaf Utsmani, walaupun itu takdiran, dinukil dengan mutawatir, maka itu namanya qiraat mutawatirah al-maqtu'u biha, yang bisa dipastikan keberadaannya. Yang kedua sahihah, qiraat yang sahihah. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama qiraat yang memenuhi unsur tiga tersebut. Sanadnya sahih, sesuai dengan bahasa Arab, dan bisa masuk salah satu mushaf Utsmani. Ini sahihah.
Ibnul Jazari mengatakan ma sahha sanaduhu binaqlil adlid dhabit anid dhabit kadza ila muntahahu wa wafaqal arabiyyah war rasm. Adalah riwayat yang sanadnya sahih disampaikan oleh orang yang mempunyai sifat adil dan dia dhabit dari orang yang dhabit dan seterusnya sampai akhir, dan qiraat tersebut cocok dengan bahasa Arab dan juga Rasm Utsmani. Ini memenuhi syarat yang ada, dikatakan sahihah. Nah, hadis riwayat yang sahihah ini terbagi menjadi dua, al-mustafidah dan ghair mustafidah. Mustafidah dan ghair mustafidah. Yang pertama yang sahihah mustafidah, wa hiya allati istafadha naqluha wa talaqatha al-ummah bil qabul, adalah riwayat yang tersebar luas dan diterima oleh khalayak ramai. Itu mustafidah, adalah yang tersebar luas dan diterima oleh khalayak ramai. Imam Ibnul Jazari memberikan statement tentang yang qiraah mustafidah ini adalah qiraah yang pada kajian selanjutnya bisa istilahkan qiraah yang dinisbatkan kepada rawi. Nanti ada dalam kajian qiraat itu ada namanya imam, ada namanya rawi, ada namanya thariq. Jadi misalnya bacaannya Imam Warsh dari Nafi', maka ini namanya mustafidah, dikenal di kalangan umat dan diterima oleh umat. Lah, yang mustafidah ini para ulama qiraat mengatakan diikutkan kepada mutawatir, walaupun derajatnya di bawah mutawatir, tapi itu diikutkan, diposisikan mengikuti yang mutawatir. Karena apa? Karena masyarakat itu menerimanya semuanya, menerima itu dari rawi, dari imam. Kemudian yang kedua, yang sahihah itu tidak mustafidah, tidak seluas penerimaan yang mustafidah. Yang ini, disinilah tempat perbedaan di antara para ahli qiraat, antara menerima dan tidaknya. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Tetapi kebanyakan ahli qiraat menerima riwayat yang ghair mustafidah ini.